Di Al-Quran sendiri nggak ada kata sunat, nggak ada cerita sunat kok. Kamu tahu dari mana? Peristiwa sunat itu karena kita mentauladani Nabi Ibrahim. Iya, ceritanya dari mana? Muslim ini tidak mampu menjawab tantangan Prof. Metatron, tunjukkan sunat di kitab sucinya. Mari kita simak diskusi seru mereka berikut ini. Sekarang kalau gue tanya nama Agatha, A-nya apa? Gak apa gitu. Masa jadi singkatan-singkatan begitu? Loh, gitu. Itu iman Islam memang harus gitu, cocok logi kan. Muhammad jadi Mahmadim. Enggak lah. Tuh. Yang waras-waras aja. Giliran kalian ketemu yang sama persis dengan tabiat kalian bingung. Kenapa Itulah. itu bisa diklaim itu. sama persis? Oh ya itu tabiat kalian semua diklaim sunat tadi. Saya nyimak di bawah sunat. Ada di Al-Quran mana? Nggak ada ayatnya. Sunat Sampai itu Elia di keluar. Al-Baqarah ada. Kita Mana coba. Ibrahim. Ya ini kamu udah jadi Muhammad Sulaiman nih sekarang. Coba mana Al-Baqarah berapa saya buka? Mentauladani Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim memang ngapain? Ngapain Nabi Ibrahim? Itu peristiwa sunat. Dari mana kamu tahu Ibrahim disunat? Dari mana kamu tahu? Loh, kan Nabi Ismail itu kan yang pertama kali disunat kan Ismail. Iya, tahu dari mana? Itu dari Quran lah. Dari mana? Ayat berapa? Saya tanya lagi kembali ke ayat berapa? Enggak, Ini kamu udah menjadi Muhammad Sulaiman 3, tadi Muhammad Sulaiman 2. Tunggu sekarang. Peristiwa khitan adanya di peristiwa Nabi apa? Di era Nabi. Loh ya kamu dong. Kamu bilang tadi nggak ada hubungan kok. Isa sama Yesus beda, kamu bilang ya udah. Sekarang dari mana kamu bisa tahu ada sunat di Al-Quran? Sunat itu ada di eranya Nabi Ibrahim. Dia tahu dari mana? Ya kan kita kan belajar agama dari saya kecil, Pak Prof. Iya, dari mana? Dari mana kamu tahu? Di Al-Quran sendiri nggak ada kata sunat, nggak ada cerita sunat kok. Kamu tahu dari mana? Peristiwa sunat itu karena kita mentauladani Nabi Ibrahim. Iya, ceritanya dari mana? Ini kamu kembali jadi kayak Muhammad Sulaiman nih. Kamu melawan Muhammad Sulaiman tadi kayak gitu. Sekarang saya melawan Muhammad Sulaiman 3 ini dengan nama Bang MG. Beda ada lagu Muhammad Sulaiman. Loh ya udah, dari mana kamu dapat? Prof kaji lagi mending. Loh iya kamu yang saya tanya kamu. Enggak. Maksudnya peristiwa sunat itu ada di masa siapa pertama kali? Loh, saya sudah sepakat sama kamu, Isa sama Yesus beda. Sekarang pertanyaannya dari mana kamu bisa tahu Ibrahim sunat? Oh itu banyak literaturnya. Loh dari mana? Saya nanya dari Al-Quran aja loh. Salah satu hal yang perlu kita perhatikan dengan sungguh-sungguh ketika ada diskusi atau debat, maka harus mampu menunjukkan data atau dalil yang akurat. Kalau kita melihat tadi, ketika Prof. Metatron membuat sebuah tantangan kepada Bang Enji, beliau hanya mengklaim tanpa menunjukkan bukti yang selalu diminta. Beliau mengklaim telah mengerti, memahami bahwa sunat itu bertitik tolak dari Ibrahim. Dan beliau juga menegaskan bahwa dalilnya ada di dalam kitab sucinya. Tetapi ketika didesak oleh Prof. Metatron, sampai akhir diskusi mereka,
beliau hanya menghindar dan menghindar, membuat pernyataan-pernyataan yang menunjukkan atau membuktikan ketidakmampuan, ketidakberdayaannya untuk menunjukkan dalil atau data yang valid. Saudara dikasihi Tuhan, tentu saya tidak perlu mendalami dan mengintervensi, mengurusi atau mencampuri keyakinan dari saudara kita, Bang Enji. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal pertama yang perlu kita mengerti, sunat merupakan tanda ikatan perjanjian yang dibuat oleh Allah atas inisiatifnya sendiri kepada Abraham. Itu jelas terlihat di dalam Kejadian 17 ayat 10 sampai 12. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Dari ayat-ayat ini jelas terlihat seperti yang sudah saya katakan tadi. Sunat adalah tanda ikatan perjanjian antara Allah dengan Abraham. Dalam konteks keimanan Kristen, termasuk dalam konteks Yahudi, yang disunat itu adalah anak laki-laki. Tidak pernah Alkitab memberikan petunjuk bahwa wanita atau perempuan itu disunat. Tidak ada itu. Kalau ada keyakinan yang demikian, berarti bertentangan dengan kitab Taurat yang dituliskan oleh Nabi Musa. Informasi penting yang perlu kita perhatikan lagi di sini, bahwa tradisi yang turun-temurun dalam konteks tanda ikatan perjanjian yang disampaikan oleh Allah kepada Abraham dan keturunannya, bahwa keturunan Abraham disunat pada hari ke-8, bukan hari sebelum hari ke-8 dan juga bukan hari sesudah hari ke-8, tetapi persis pada hari ke-8. Dan kita tahu Yesus sendiri pun dalam keadaannya sebagai manusia disunat pada hari ke-8. Saudara dikasihi Tuhan, saya menjawab pertanyaan yang sering muncul, kenapa Yesus disunat, para rasul disunat, para nabi disunat, tetapi orang-orang Kristen tidak disunat? Saya mau katakan kepada kita dengan tegas, orang-orang Kristen juga disunat. Tapi sunat bagi orang Kristen telah diperbaharui dengan penggenapan segala nubuatan dalam perjanjian lama, yang kita tahu puncaknya ada dalam diri Yesus Kristus. Yesus memberikan sunat yang baru bagi tubuh Kristus, bagi gereja Tuhan, bagi orang-orang percaya. Dan itu jelas terlihat di dalam Kolose pasal 2 ayat 11. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, atau dengan kata lain mengerat kulit katannya, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Jadi orang-orang Kristen juga melaksanakan sunat, tapi bukan lagi sunat perjanjian lama, sunat yang dikerjakan oleh tangan manusia, sunat dengan mengerat kulit katannya.
yang lebih luas dan lebih dalam daripada sunat lahiriah adalah sunat rohani, yaitu sunat Kristus. Apa itu? Penanggalan akan tubuh yang berdosa. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi sunat di dalam kekristenan lebih luas, lebih dalam, lebih mendasar, lebih menyentuh kepada intisari yang menjadi kelemahan manusia, yaitu kejatuhan terhadap dosa. Sunat Kristus atau sunat rohani adalah adanya penanggalan tubuh yang berdosa, yang lama sudah berlalu, yaitu kehidupan yang diperhamba, diperbudak oleh dosa telah berlalu. Sekarang hidup dalam hidup yang baru, dengan mengenakan sifat watak karakter Kristus yang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam diri orang-orang percaya.